Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film Roman Holiday, sebuah film komedi romantis klasik yang dirilis pada tahun 1953. Meskipun merupakan film lama dengan tampilan hitam putih, Roman Holiday tetap menarik dan gak kalah seru. So langsung aja ke alurnya. Film dibuka dengan rangkaian tur kerajaan keliling Eropa. Princess Anne adalah seorang putri muda yang cantik dan sopan, namun jauh di dalam dirinya, ia sangat ingin hidup sebagai orang biasa, menjalani aktivitas sederhana tanpa aturan dan tuntutan kerajaan. Dalam sebuah acara resmi, Anne terlihat berjabat tangan dengan banyak orang, sambil tersenyum rapih meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Rasa pegal itu memuncak ketika ia tanpa sengaja melepas sepatu hak tingginya. Saat mencoba memakainya kembali, sepatu tersebut justru terselip di balik roknya. Situasi canggung ini sempat disadari oleh keluarganya. Ayahnya memberi isyarat kepada ibunya dan pengawal, namun terjadi salah paham hingga pengawal justru mengira Anne diajak berdansa. Anne akhirnya berdiri, meraih sepatunya dan ikut berdansa demi menjaga sikap sebagai putri di depan umum. Di kamar, Anne mengeluh tentang banyak hal, tempat tidurnya yang tidak nyaman, gaun-gaunnya, serta kehidupannya yang terasa mengekang. Ibunya kemudian membacakan jadwal resmi Anne untuk keesokan hari, lengkap dengan jam dan acara yang harus dihadiri. Tekanan itu membuat Anne akhirnya meledak secara emosional. Kondisinya kembali kambuh dan dokter pun dipanggil. Saat dokter datang, Anne berpura-pura tidur. Dokter menenangkannya dengan obat penenang dan mengatakan bahwa efek obat tersebut akan terasa beberapa menit kemudian. Setelah dokter pergi dan Anne ditinggal sendirian, ia menatap ke arah jendela dan mendapat ide untuk melarikan diri. Anne memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk kabur melalui gerbang istana. Ia naik ke kendaraan pedagang yang melintas, melambaikan tangan dengan gembira ke arah orang-orang di belakangnya, lalu meloncat turun dan berjalan sendirian menyusuri Roma di malam hari. Untuk pertama kalinya, Anne benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Efek obat penenang mulai terasa, kesulitan menahan kantuk. Adegan berpindah ke Joe Bradley, seorang wartawan muda dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Malam itu Joe sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Karena kalah, ia memutuskan pulang lebih awal. Saat mencari taksi, Joe melihat seorang perempuan tertidur di bangku jalanan. Awalnya ia mengabaikannya, mengira perempuan itu mabuk. Namun ketika tubuh Anne hampir terjatuh, Joe refleks menahannya. Dalam kondisi setengah sadar, Anne terus berbicara tanpa arah. Joe mencoba membangunkannya. Ketika taksi datang, Joe sempat berniat meninggalkannya. Tetapi karena tidak tega, ia akhirnya membawa Anne ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Joe meminjamkan piyamanya. Dalam keadaan masih setengah sadar, Anne justru meminta Joe melepaskan bajunya. Joe terkejut, lalu hanya melepaskan pita di gaun Anne dan memintanya tidur di sofa. Joe mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar dan akan kembali. Beberapa saat kemudian, Joe kembali dan mendapati Anne tidur di tempat tidurnya. Ia lalu mendekatkan sofa ke samping ranjang dan dengan kasar memindahkan Anne ke sofa. Keesokan siang, Joe bangun kesiangan dan terkejut melihat Anne berada di dekatnya. Ia lalu teringat bahwa hari itu ia seharusnya melakukan wawancara dengan sang putri. Di kantor, Joe bertemu atasannya. Agar tidak dipecat, Joe berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah mewawancarai putri Anne malam sebelumnya. Tanpa sepengetahuan Joe, pihak kerajaan justru mengumumkan di surat kabar bahwa putri Anne sakit keras sejak malam hari. Bos Joe menunjukkan koran dengan foto Anne dan memarahinya karena berbohong. Saat melihat foto tersebut, Joe akhirnya sadar bahwa perempuan yang tidur di apartemennya adalah putri Anne yang sebenarnya. Agar tidak kehilangan pekerjaannya, Joe meyakinkan atasannya bahwa ia akan mendapatkan informasi pribadi beserta foto eksklusif sang putri. Jika berhasil, ia akan dibayar $5.000. Kesepakatan pun terjadi. Joe kembali ke apartemennya dan mendapati Anne masih tertidur. Karena kini tahu identitas aslinya, Joe memindahkan
Anne kembali ke tempat tidur. Ia kemudian membangunkannya. Dalam keadaan setengah sadar, Anne mengira yang membangunkannya adalah dokter. Ia mengatakan bahwa semalam ia bertemu seorang pemuda tinggi dan kuat yang sangat berarti baginya. Saat Anne membuka mata, ia terkejut karena yang berdiri di hadapannya bukan dokter, melainkan pemuda yang ia maksud. Anne bertanya di mana dirinya berada, dan Joe menjawab bahwa itu adalah apartemennya. Anne sempat menuduh Joe membawanya secara paksa, namun Joe menyangkal dan mengatakan bahwa justru sebaliknya. Keduanya tersenyum dan berkenalan. Anne memperkenalkan dirinya sebagai Anya Schmidt. Anne lalu menanyakan waktu dan terkejut saat mengetahui jam sudah menunjukkan pukul 1:38. Ia ingin segera pergi, tetapi Joe menahannya dan menyarankan Anne mandi terlebih dahulu. Sembari menunggu Anne mandi, Joe menghubungi temannya, seorang fotografer bernama Irving, dan mengatakan bahwa ada foto yang harus dipotret yang sangat bernilai dan bisa menghasilkan banyak uang. Di balkon apartemen, Anne menikmati pemandangan rumah-rumah di sekitarnya. Joe mengajaknya sarapan, tetapi Anne menolak dan bersikeras pergi. Ia meminta sejumlah uang kepada Joe dan berjanji akan menggantinya. Apartemen Joe berada di Via Margutta 51. Namun, Anne tidak langsung kembali ke istana. Ia justru menggunakan uang tersebut untuk berjalan-jalan. Tanpa sepengetahuannya, Joe mengikuti Anne dari kejauhan. Anne mengunjungi sebuah salon dan meminta rambutnya dipotong pendek. Penampilannya berubah drastis, terlihat berbeda namun tetap cantik. Tukang cukur memujinya dan mengundang Anne ke pesta dansa di Castel San Angelo. Tetapi Anne menolaknya dengan sopan. Joe melihat Anne membeli es krim. Saat Anne duduk, Joe menghampirinya dan berpura-pura bertemu secara tidak sengaja. Mereka mengobrol, dan Anne mengaku bahwa ia kabur dari sekolah. Joe hanya tersenyum mendengar kebohongan itu. Saat Joe bertanya apa yang Anne inginkan, Anne menjawab bahwa ia ingin duduk di kafe dan bersenang-senang. Joe pun mengajaknya ke sebuah kafe. Di kafe, Anne memesan sampanye, sementara Joe memilih kopi dingin. Tak lama kemudian, Irving datang dan berkenalan dengan Anne. Irving sempat keceplosan hampir menyebut bahwa Anne sedang diberitakan sebagai putri di koran. Tetapi Joe segera menendang kakinya agar berhenti bicara. Irving mengira ia harus pergi, namun Joe menahannya. Karena Irving tidak kunjung mengerti kode, Joe menendang kursinya hingga jatuh. Joe lalu menarik Irving ke dalam dan menjelaskan bahwa Anne harus difoto menggunakan kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai korek api. Kembali ke meja, Irving menawarkan saat Anne merokok. Irving diam-diam memotretnya. Setelah itu, mereka bertiga berjalan-jalan. Anne dibonceng naik motor, sementara Irving terus memotretnya dari berbagai sudut. Anne kemudian mencoba mengendarai motor sendiri dan akhirnya ditilang polisi. Di kantor polisi, Irving kembali mengambil foto-foto Anne. Setelah itu, Anne mengajak Joe dan Irving menghadiri pesta dansa yang sebelumnya ditawarkan tukang cukur di Castel San Angelo. Di sana, Anne kembali bertemu dengan tukang cukur tersebut dan menari bersama, sementara Joe dan Irving terus berusaha mengambil gambar Anne secara diam-diam. Di pesta dansa Castel San Angelo, tanpa sepengetahuan Anne, beberapa petugas kerajaan juga berada di sana. Mereka ditugaskan untuk diam-diam mengamati keramaian, mencari keberadaan sang putri. Salah satu petugas akhirnya mengenali Anne. Ia mendekatinya dengan berpura-pura mengajak menari, lalu berbisik pelan, memerintahkannya agar berdansa dengan tenang menuju pintu keluar. Anne panik, ia menolak dan memohon agar dibiarkan pergi. Dalam kepanikan, Anne berteriak memanggil Joe. "Tuan Bradley, tolong saya." Mendengar teriakan itu, Joe langsung bertindak. Ia menghajar pengawal tersebut, dibantu oleh Irving. Perkelahian pun pecah dan semakin heboh, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Anne ikut melawan. Dalam kekacauan itu, ia memukul salah satu pengawal dengan gitar yang ada di dekatnya. Pada momen tersebut, Irving sempat memotretnya. Joe kemudian berusaha membawa Anne kabur dari tempat itu.
Namun dari arah lain, seorang petugas lain muncul dan menghajar Jo hingga ia terjatuh. An tanpa ragu menyusul Jo melompat ke air untuk menolongnya. Keduanya berenang ke tepi dan berhasil menyelamatkan diri. Dalam keadaan basah dan kelelahan, perasaan yang selama ini terpendam akhirnya memuncak. Mereka saling menatap, lalu bercumbu. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa mereka saling mencintai, meskipun belum pernah mengucapkannya secara langsung. Setelah itu, Jo mengajak Anne kembali ke apartemennya. Di apartemen, radio menyiarkan berita bahwa kondisi putri Anne dikabarkan semakin memburuk. Anne segera mematikan radio dan berkata bahwa berita bisa menunggu sampai besok. Mereka berbincang hingga akhirnya Anne mengatakan bahwa ia harus pergi. Mereka berpelukan menyadari bahwa waktu mereka bersama sudah hampir habis. Jo sempat ingin mengatakan sesuatu, tetapi Anne menghentikannya. Anne diantar pulang. Saat hendak turun, Anne berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal. Kesedihan memenuhi momen itu. Mereka berpelukan dan bercumbu untuk terakhir kalinya. Anne sadar bahwa jika ia tetap bersama Jo, ia akan kehilangan dirinya sebagai putri. Setibanya di istana, Anne tentu saja menerima teguran atas kepergiannya. Keesokan harinya, atasan Jo datang menagih janji tentang berita eksklusif sang putri. Jo dengan tenang menjawab bahwa ia tidak mendapatkan apapun. Sang atasan tidak percaya. Irving kemudian datang membawa foto-foto. Ia sempat menahan diri untuk tidak langsung menyerahkan foto tersebut dan meyakinkan atasan Jo agar pergi lebih dulu. Dalam percakapan itu, Jo menegaskan bahwa ia tidak ingin menerbitkan berita tentang Anne. Irving memperlihatkan foto-foto yang ia ambil dan menyebutkan judul yang cocok untuk masing-masing foto. Jo mengatakan bahwa ia tidak akan menghalangi Irving jika ingin menjual foto-foto tersebut. Adegan berpindah ke istana, tempat Putri Anne menghadiri konferensi pers. Banyak wartawan hadir termasuk Jo dan Irving. Anne dan Jo saling bertatapan, menyimpan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan di depan umum. Saat sesi foto berlangsung, Irving mengeluarkan kamera korek apinya. Anne melihatnya dan tampak sedikit terkejut. Anne kemudian berjabat tangan dengan para wartawan satu persatu. Saat tiba di hadapan Irving tidak menjual foto-fotonya. Ia justru menyerahkan foto-foto tersebut kepada Anne sebagai hadiah. Anne lalu berjabat tangan dengan Jo. Setelah konferensi pers selesai, Anne meninggalkan ruangan itu. Adegan terakhir memperlihatkan Jo berjalan sendirian keluar dari ruangan konferensi, meninggalkan kisah cinta singkat namun bermakna yang tidak akan pernah ia lupakan. Nah, tamat. Untuk filmnya aku kasih rating 9/10. Seru banget. Ya.